Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, dalam doa syukur agung selalu disebutkan betapa pentingnya bersyukur. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu bersyukur kepadamu. Bahkan menyelamatkan ketika kita bersyukur. Mengapa? Karena rupanya ketika kita bersyukur, kita mempunyai alasan untuk berharap. Ketika kita mensyukuri beberapa hal dalam hidup kita, itulah yang kemudian memotivasi kita. Mungkin contoh sederhananya adalah seorang ibu yang ditinggal suaminya, entah karena meninggal dunia atau entah karena alasan yang lain. Ibu itu tetap bersemangat, antusias, mempunyai harapan. Mengapa? Karena ingat ada anaknya. Anaknya itulah yang memotivasi. Nah, itulah yang disebut dengan alasan bersyukur. Seorang anak yang bisa menjadi alasan untuk bersyukur, berharap, dan kemudian memotivasi. Maka menemukan alasan-alasan untuk bersyukur itu sangat penting. Karena berarti sekaligus kita mempunyai alasan untuk berharap, juga mempunyai fokus dalam hidup kita. Maka kita perlu menemukan alasan-alasan untuk bersyukur itu. Orang-orang yang kita cintai misalnya, itu bisa menjadi alasan untuk memotivasi kita, untuk berharap, untuk bersyukur. Pekerjaan yang kita punya, apa saja bisa menjadi alasan untuk bersyukur, dan kemudian itu mengubah suasana hati kita, juga mengubah energi yang kita punya. Dan ternyata benar loh, kalau ada skala energi yang bisa diukur, bersyukur itu menempati alasan yang nomor satu. Dan juga mempunyai nilai yang paling tinggi. Di bawahnya ada cinta, ada pengampunan, dan sebagainya. Disiplin sakit hati itu waduh di bawah 200. Dan itu bisa membuat depresi atau stres. Maka bersyukur itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Bukan hanya pantas dan benar. Dari segi kebenaran iya benar. Kita ini sebetulnya sejak lahir sudah harus bersyukur. Karena lahir saja sudah menguntungkan. Karena tidak punya modal, tidak investasi apa-apa, dan kemudian bisa menikmati segala-galanya dengan gratis. Air, udara, nafas, semuanya. Tidak perlu membayar. Bahwa kemudian kita harus bayar ini, harus bayar itu, kita sendiri yang membuat repot. Hidup itu mudah, rumit karena kita buat sendiri. Sebetulnya itu. Maka kalau kita terampil bersyukur, menemukan alasan-alasan untuk bersyukur, kita kemudian juga mempunyai motivasi setiap hari. Karena itu juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya bersyukurlah senantiasa. Begitu lahir sudah bersyukur. Antara lahir dan mati itu adalah keuntungan. Tidak ada modal sama sekali, tidak investasi apa-apa, dan kita bisa menikmati segalanya. Dasarnya adalah hidup itu sendiri. Maka dalam situasi apapun, kita bisa bersyukur atau kita bisa mengeluh, tergantung kita. Nah, kalau kita bisa terampil, kendati menghadapi kesulitan begitu besar, kita tetap bisa bersyukur. Apalagi kita masih bisa bertahan dan bisa melalui semuanya itu. Kita bersyukur karena kita makin kuat. Apalagi kita sadar bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita selalu ditemani, kita selalu dicintai. Karena Tuhan memang selalu bersama kita. Karena Tuhan selalu ada di dalam hati kita masing-masing. Tuhan bertahta di hati kita. Maka sebetulnya tidak ada alasan untuk mengeluh, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Begitu lahir bersyukur. Kalau kita begitu bangun sudah bersyukur.
wah puji Tuhan masih hidup. Dan kalau bisa setiap jam kita kemudian sadar bahwa saya masih bisa bersyukur, masih diberi kesempatan, maka kita kemudian menghayati hidup ini lebih dengan antusiasme, dengan semangat, karena ada harapan. Apalagi kita memulai tahun yang baru. Ada 1 tahun terbentang di depan kita yang bisa kita isi dengan segala macam hal yang kita bisa. Kalau kita bisa hidup sepenuhnya dengan alasan-alasan yang bagus untuk bersyukur, maka hidup kita akan selalu optimis. Apalagi didasari akan iman dan kesadaran bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, bersyukur itu sangat penting. Apa yang membuat kita tidak bersyukur? Pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang muyek, dan biasanya muyek pada satu hal yang tidak berjalan dengan baik seperti yang kita mau. Dan sebetulnya itu tidak realistis. Tidak bisa dunia ini berjalan seperti yang kita mau. Tidak bisa, tidak realistis. Tidak bisa dan tidak realistis pasangan itu bertingkah laku seperti yang kita mau. Nggak bisa, nggak realistis. Tidak realistis juga mengharapkan anak kita bertingkah laku seperti yang kita mau. Itu tidak realistis. Masing-masing pribadi itu punya motivasinya sendiri, punya proses batinnya sendiri, punya prioritasnya sendiri. Yang penting justru kita sendiri mengetahui gerakan-gerakan hati, proses batin yang terjadi di dalam diri, dan kemudian menemukan alasan-alasan untuk bersyukur. Disitulah yang kemudian kita pegang sebagai prioritas. Pasangan saya yang saya cintai, anak-anak saya yang menjadi masa depan saya, dan semuanya, pekerjaan, kesehatan, itu semua bisa disyukuri dan kemudian mengubah suasana hati kita untuk lebih optimis, lebih produktif, dan lebih mau untuk berusaha meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing. Maka sungguh benar dan pantas, layak dan menyelamatkan bahwa kita bersyukur senantiasa. Di situ kita menemukan prioritas-prioritas kita. Maka kalau pagi-pagi bersyukur dan kemudian ingat mengenang apa yang kiranya bisa membuat hati lebih bersyukur. Mungkin pasangan, mungkin anak, mungkin pekerjaan, mungkin rumah, mungkin relasi, apa saja. Apa saja yang membuat kita bisa kemudian kembali bersyukur dan bersemangat. Tuhan mengaruniakan begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Maka berhenti mengasihani diri, berhenti mengeluh, berhenti cemas, karena semuanya tidak akan menambahkan apa-apa. Tidak mempunyai manfaat apapun. Tetapi kenanglah, ingatlah hal-hal yang membuat kita bersemangat, membuat kita bersyukur. Karena itu Tuhan Yesus tidak meninggalkan banyak hal, tetapi hanya kenangan. Kenangan betapa Tuhan sangat mencintai kita. Ketika Tuhan memberikan darahnya dengan simbol anggur di dalam piala, Tuhan mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Supaya ketika kita melakukannya, kita kemudian mengenangkan betapa besar Tuhan mencintai kita. Dan itu menjadi alasan untuk bersyukur. Itu menjadi alasan untuk bersemangat, berpengharapan. Karena kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Bersyukurlah senantiasa, because you are loved. Tuhan memberkati.